Coba jujur, seberapa sering kamu membandingkan gajimu dengan gaji temanmu? Atau dengan gaji dari profesi lain? Kenapa seorang CEO bisa mendapatkan gaji ratusan kali lipat dari gaji customer service? Dan yang lebih penting, apakah ada batas terbawah yang etis dan legal yang harus dijamin untuk setiap pekerja? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu struktur upah. Kita baru saja selesai membahas angkatan kerja dan berbagai jenis pengangguran. Kita tahu bahwa setiap orang yang bekerja berkontribusi pada ekonomi, dan setiap pekerjaan memiliki nilai tertentu. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, bagaimana nilai ekonomis itu diterjemahkan menjadi gaji yang kamu terima di rekening bankmu di setiap bulan? Materi hari ini akan membawa kita ke sisi penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja untuk membedah bagaimana upah ditetapkan. Kita akan mempelajari faktor-faktor yang menciptakan ketidaksetaraan gaji yang begitu besar, mulai dari keterampilan, pendidikan, hingga diskriminasi. Kemudian, kita akan fokus pada topik yang selalu panas, yaitu upah minimum atau minimum wage. Kita akan bahas tujuan utama upah minimum, dampak baik dan buruknya terhadap lapangan pekerjaan, dan bagaimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Mari kita mulai. Seperti jalan kehidupan pada umumnya, orang bekerja karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Ketika kita dibayar atas pekerjaan kita oleh pemberi kerja, itu disebut upah atau gaji. Biasanya, upah ini diatur dalam kontrak dan dibayarkan secara per jam, harian, mingguan, atau bulanan. Ada juga yang dibayar berdasarkan apa yang mereka hasilkan secara spesifik dalam setiap tugas. Misalnya seorang personal trainer gym mungkin dibayar sejumlah tertentu untuk setiap kelas yang dia ajar, bukan berdasarkan durasi kelasnya. Umumnya, pemberi kerja membayar upah berdasarkan waktu. Faktanya, mayoritas pekerja di seluruh dunia dibayar berdasarkan jam kerja. Ketika kamu menentukan karir atau pekerjaan yang akan kamu jalani untuk sebagian besar waktu dalam hidupmu, penting untuk mempertimbangkan seberapa banyak persaingan yang akan kamu hadapi di pasar tenaga kerja. Hal ini karena upah sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Penawaran tenaga kerja berasal dari orang-orang yang bersedia bekerja untuk mendapatkan upah. Jika tenaga kerja kurang tersedia, upah cenderung naik. Sebaliknya, jika ada terlalu banyak pekerja dibandingkan jumlah pekerjaan yang tersedia, upah cenderung tetap atau turun. Permintaan tenaga kerja disebut derived demand atau permintaan turunan, karena didorong oleh permintaan untuk barang atau jasa tertentu. Sebagai contoh, permintaan untuk tukang cukur di suatu wilayah tergantung pada jumlah orang yang membutuhkan potong rambut. Semakin banyak orang yang membutuhkan potong rambut, semakin besar pula permintaan untuk jumlah tukang cukur. Sama seperti harga equilibrium, upah equilibrium adalah tingkat upah atau harga jasa tenaga kerja yang ditentukan setelah penawaran tenaga kerja bertemu dengan permintaan tenaga kerja di pasar. Kamu juga perlu mempertimbangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan sebelum kamu mengerjakannya. Jika suatu pekerjaan membutuhkan pendidikan lanjutan dan keterampilan khusus, umumnya kamu dapat mengharapkan upah yang lebih tinggi. Di sisi lain, pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, pendidikan, atau pelatihan seringkali tidak memiliki bargaining power untuk nego gaji. Diskriminasi upah. Meskipun upah untuk pekerjaan tertentu seharusnya berakhir pada harga equilibrium tenaga kerja, sayangnya masih ada kasus di mana pemberi kerja melakukan diskriminasi upah. Ini berarti membayar pekerja lebih rendah dari yang seharusnya. Bukan karena mereka memiliki keterampilan atau pengalaman yang lebih sedikit, tetapi karena karakteristik tertentu seperti etnis, jenis kelamin, agama, atau usia, yang dimana keempat kriteria tadi tidak sama sekali terkait dengan performa kinerja karyawan tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah turun tangan dengan membuat undang-undang untuk menjamin upah yang lebih adil bagi semua pekerja. Upah minimum.
Pemerintah dapat menetapkan upah minimum, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang diizinkan oleh hukum. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan standar hidup minimal dan melindungi kesehatan serta kesejahteraan pekerja. Alasan awal diterapkannya Undang-Undang Upah Minimum adalah untuk mencegah siapapun yang bekerja penuh waktu hidup dalam kemiskinan. Ide utamanya itu. Namun, penting untuk membedakan antara upah minimum dan upah layak. Upah layak adalah upah yang cukup tinggi bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seringkali, upah minimum jauh lebih rendah daripada upah layak. Meskipun banyak ekonom mendorong agar upah minimum setara dengan upah layak, ada juga ekonom yang berpendapat bahwa upah minimum lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi perekonomian. Kritik terhadap upah minimum. Para kritikus upah minimum mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan ini dianggap buruk. Pertama, ada bukti bahwa upah minimum dapat menyebabkan lebih banyak PHK. Upah minimum juga dapat membuat pemberi kerja mempekerjakan lebih sedikit pekerja untuk pekerjaan tingkat pemula yang dibutuhkan untuk memulai karir. Selain itu, upah minimum dapat mendorong lebih banyak otomatisasi, di mana mesin menggantikan pekerjaan untuk memproduksi barang maupun jasa. Upah minimum juga dapat menyebabkan harga konsumen meningkat untuk menutupi biaya tambahan yang harus dibayar produsen kepada pekerja. Selain itu, upah minimum dapat meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk outsourcing tenaga kerja ke daerah-daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Terakhir, kritik terhadap upah minimum berpendapat bahwa kebijakan ini paling merugikan perusahaan kecil, karena pemilik yang sudah menghadapi tekanan mungkin harus mengambil lebih banyak tanggung jawab karena tidak mampu mempekerjakan cukup pekerja. Manfaat upah minimum. Sebagai konten kreator edukasi pemula, saya akan berusaha untuk di posisi netral. Selain kritik, upah minimum juga mempunyai manfaat. Beberapa pihak percaya bahwa upah minimum tidak hanya baik untuk masyarakat tetapi juga diperlukan oleh masyarakat. Ada bukti tambahan bahwa upah minimum tidak selalu menyebabkan banyak PHK atau otomatisasi. Upah minimum juga menciptakan pendapatan tambahan yang akan dibelanjakan oleh konsumen dan memberikan efek berantai pada perekonomian. Idenya adalah, jika lebih banyak pekerja mendapatkan uang, mereka akan membelanjakannya, sehingga perusahaan juga memperoleh lebih banyak pendapatan. Selain itu, ada bukti bahwa peningkatan upah minimum dapat membantu menghilangkan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin dan ras. Pemerintah juga akan mendapatkan manfaat dari upah minimum yang lebih tinggi, karena pengeluaran untuk program sosial bagi orang miskin kemungkinan akan berkurang, dan pendapatan dari pajak penghasilan meningkat. Yang paling penting, pendukung upah minimum berpendapat bahwa kebijakan ini meningkatkan standar hidup pekerja miskin, karena upah minimum tidak diikuti dengan inflasi selama bertahun-tahun, maka harus sering dinaikkan. Seringkali, perdebatan dalam masyarakat bukanlah tentang apakah upah minimum seharusnya ada atau tidak, tetapi lebih ke seberapa tinggi barrier upah minimum yang seharusnya. Meskipun sebagian besar ekonom sepakat bahwa upah minimum bukan solusi sempurna untuk diskriminasi upah, para politisi menegaskan bahwa upah minimum adalah alat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan di masyarakat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.